Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini kami ingin mewawancarai beberapa terkait tentang akidah akhlak sebagai tugas final kami. Sebelumnya saudara bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arba Ramadan. Saya dari STM juga, dari jurusan Ruwat dan dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kami ingin mewawancarai beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah saudara sudah pernah belajar mata kuliah akidah akhlak? Tentunya, tapi judul mata kuliahnya itu Tafsir Akidah dan Akhlak. Kemudian yang kedua, sejauh apa perubahan Anda setelah belajar akidah akhlak? Mungkin dari segi perubahan pengetahuan tentu karena di dalam mata kuliah itu dibahas mengenai pengetahuan tentang bagaimana akidah itu berpengaruh terhadap amal ataupun akhlak seseorang. Kemudian pertanyaan ketiga, hal apa yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak? Tentunya dalam mempelajari akidah akhlak itu yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita mengimplementasikan dari akidah akhlak tersebut, bagaimana kepercayaan kita berbuah terhadap perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi sesama manusia. Selanjutnya, bagaimana jika seseorang akidahnya tidak bagus tapi akhlaknya bagus? Sebenarnya jika dilihat tentu itu bertentangan, namun jika di dalam Islam sendiri, jika kelihatannya dia secara zahir dia berbuat baik, maka itu baik secara zahir. Namun jika dibawa ke dalam ranah pahala atau akhirat, tentu itu tidak dihitung, karena landasan utama amal diterima di akhir itu adanya akidah. Selanjutnya, menurut Anda apakah sosial media mampu merubah akidah akhlak? Tentu tontonan kita yang sering tonton tentu akan mempengaruhi akidah kita. Apakah kita sering menonton hal-hal yang dapat menjerumuskan kita terhadap hal yang buruk, tentu itu akan berpengaruh. Ya. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat akhlak mahasiswa STAN Majene saat ini? Saat ini bisa dibilang di tengah-tengah, tidak terlalu buruk dan tidak terlalu baik, tapi bisa dikatakan juga baik karena sembari berproses juga untuk menggapai akhlak yang baik. Ya. Kemudian selanjutnya, dalam materi akidah akhlak ada pembahasan tentang aliran dalam Islam. Aliran apa yang Anda ketahui? Yang saya ketahui itu ada beberapa aliran. Di antaranya yang paling pertama muncul itu ada aliran Khawarij, kemudian ada juga Syiah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah dan sebagainya. Kan selanjutnya saudara mengatakan tadi salah satu aliran Khawarij. Kemudian apa itu aliran Khawarij? Jika dilihat dari runtutan sejarah, bahwa Khawarij itu lahir karena Khawarij ini merupakan golongan Ali. Kemudian golongan Ali ini terbagi menjadi dua. Yang Khawarij ini adalah golongan yang memisahkan dari Ali karena menganggap Ali itu tidak mengambil hukum, tidak bertindak sesuai dengan ajaran hukum dalam Al-Quran, sehingga Khawarij ini dikatakan Khawarij karena dalam artian Khawarij itu memiliki arti keluar, yang artinya keluar dari barisan Ali. Mungkin saja. Kemudian selanjutnya, menurut Anda
apa yang Anda pahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jika dilihat dari susunan bahasa, Ahlus Sunnah itu ada yang mengatakan bahwa bermakna Ahlus Sunnah yang dimaksud adalah Nabi sendiri, bahwa kebenaran ataupun ajaran Islam itu dilandaskan kepada otoritas Nabi, dan wal jamaahnya itu bermakna mayoritas ulama. Nah, dari sini kita melihat bahwa jika kita ingin mengambil suatu landasan hukum dalam Islam, kita harus berpatokan pada pertama hadis Nabi. Jika hukum yang membahas mengenai itu tidak ada dalam hadis Nabi, maka kita merujuk kepada ijma ulama ataupun keputusan mayoritas ulama. Ya, pertanyaan terakhir, apa solusi Anda agar mahasiswa STN Majene akhlaknya bagus? Tentunya solusinya yang pertama, pribadi mengatakan bahwa yang pertama harus menjadi landasan agar mahasiswa STN itu baik akhlaknya. Tentunya dosen-dosen kita yang pertama memberikan contoh. Kemudian setelah itu jika ya kita biarkan mahasiswa berkembang sendirinya dengan ajaran-ajaran dari dosen yang teladan, dan tentu itu akan berdampak yang baik jika dosen-dosen ataupun para guru-guru kita juga memberikan hal-hal yang baik dalam hal ilmu maupun perilaku. Ya, mungkin itu saja ya. Dari kami mungkin itu yang kami bisa tanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah Ibu mengetahui mata kuliah akidah akhlak yang diajarkan ke mahasiswa STAIN? Iya, saya kira sebagai dosen di sini tentu tahu, meskipun tidak terlalu paham seperti apa. Yang jelas kalau taunya ya tahu. Sejauh apa perubahan yang Ibu lihat kepada mahasiswa STAIN Majene setelah belajar akidah akhlak? Perubahan apa yang Ibu lihat? Kalau sebenarnya itu tentu butuh penelitian yang lebih jauh, tetapi saya melihat secara sepintas sesuai pengamatan saya bahwa ya sangat besar pengaruhnya, karena mereka tentu sudah belajar secara teori. Tinggal saya kira pendalaman pengetahuan, sikap harus tetap disesuaikan dengan materi mata kuliah itu. Apakah menurut Ibu, apakah masih relevan mata kuliah akidah akhlak itu diajarkan kepada mahasiswa? Iya, relevan, sangat relevan tentu, karena sebagai mahasiswa STAIN saya kira mata kuliah ini sangat penting, belajar tentang akidah akhlak untuk bekal mereka di nanti, kemudian tentu untuk dasar ilmu mereka yang kemudian nanti akan mereka kembangkan sendiri. Ya, sangat relevan menurut saya kalau soal relevannya. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa yang perlu ditekankan kepada mahasiswa dalam mempelajari akidah akhlak? Yang perlu ditekankan? Yang perlu ditekankan ya tentu selain teorinya butuh pemahaman dan prakteknya. Jadi mahasiswa tidak hanya mengetahui teori, jadi dia selain kognitifnya, afektifnya, psikomotornya tentu itu juga yang perlu diketahui. Jadi pengetahuannya, kemudian sikapnya, prakteknya itu yang penting menurut saya. Jadi harus didalami tiga kombinasi ranah di ranah pendidikan itu. Apakah Bapak mengetahui mata kuliah akidah akhlak yang diajarkan ke mahasiswa STAIN? Iya, berdasarkan kurikulum, iya. Ya. Karena itu mata kuliah komponen institut atau STAIN, semua dosen, semua siswa kuliah, semua jurusan. Ya. Sejauh apa perubahan yang Bapak lihat kepada mahasiswa STAIN Majene setelah mereka belajar akidah akhlak?
Ya, semestinya kan akidah itu bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Semestinya ya praktek-praktek yang tidak benar yang biasa dilakukan di kampung-kampung setelah ini apa namanya pelan-pelan diikis yang sifatnya syirik dan lain sebagainya. Jadi diharapkan semua mahasiswa setelah kuliah di STAIN ada peningkatan pemahaman dan pengamalan, ya. Pemahaman dan pengamalan tentang akidah Islam. Ya. Menurut Bapak, apakah masih relevan mata kuliah akidah akhlak itu diajarkan kepada mahasiswa? Ya masih relevan lah karena banyak terutama di daerah ya perusahaan masih banyak praktek atau amalan-amalan yang kurang pas dengan ajaran Islam sehingga tapi itu secara dramatis tidak boleh harus lagi guys. Nah diharapkan dengan mahasiswa STAIN kembali ke kampungnya atau ke daerah masing-masing memberi pemahaman kepada masyarakat supaya karena akidah itu ayat Islam pokok ya di atasnya adalah akidah ya syariah baru akhlak. Kalau akidahnya salah tidak sepanjang itu jadi orang tidak benar. Jadi dasar terimanya amalan itu akidah dulu. Jadi ya, masih harus. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Bapak, apa yang perlu ditekankan kepada mahasiswa dalam mempelajari akidah akhlak? Yang perlu ditekankan? Yang perlu ditekankan itu adalah tentu pertama mahasiswa ya dapat memberi pemahaman kepada masyarakat hal-hal yang sifatnya musyrik ya sehingga terhindar. Jadi mahasiswa nanti setelah belajar akidah akhlak memberi pemahaman kepada tokoh atau masyarakat di kampungnya masing-masing tentang akidah yang benar. Kalau ada praktek yang salah dikatakan salah, ada yang benar sehingga pengamalan atau amalan yang tidak benar selama ini karena pengaruh agama Hindu, ya pengaruh agama Hindu tidak diulang lagi, ya. Tapi tidak yang hilafiah, ya karena akidah itu tidak hilafiah saya ya. Yang hilafiah adalah fikih, ya. Jadi akidah itu masalah akidah tidak hilafiah. Yang ada adalah fikih. Semua yakin bahwa itu tidak benar semua. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ingin mewawancarai beberapa tentang terkait akidah akhlak sebagai tugas final kami. Jadi sebelumnya saudari bisa perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Emanuddin dari jurusan Tarbiyah dan Dakwah semester 1. Jadi kita bisa mulai. Yang pertama, apakah Anda pernah belajar mata kuliah akidah akhlak? Iya, Pak. Di semester ini. Kemudian yang kedua, sejauh apa perubahan Anda setelah belajar akidah akhlak? Nah, perubahan yang saya rasakan sebelum dan setelah saya belajar akidah itu yang pastinya saya lebih mengenal lagi mana-mana saja akhlak yang terpuji yang ditetapkan dalam pelajaran akidah itu. Saya juga mengenal beragam aliran-aliran dalam Islam yang merupakan dasar akidah kita dalam beragama. Selanjutnya, hal apa yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak? Menurut saya hal yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak ya akidah itu sendiri, karena seperti yang kita tahu akidah itu adalah dasar atau fondasi kita dalam beragama. Kemudian yang keempat, bagaimana jika seseorang akidahnya tidak bagus tapi akhlaknya bagus? Nah, menurut saya
seperti yang saya katakan tadi bahwa akidah itu adalah dasar kita dalam beragama dan menjalani kehidupan. Maka jika dasar kita tidak baik, akidah kita tidak baik, maka runtuh pula kebaikan-kebaikan yang melekat pada diri kita. Kemudian, menurut Anda, apakah sosial media mampu merubah akidah akhlak kita? Menurut saya, mengingat kita juga aktivitasnya sangat banyak ya di sosial media, jadi sudah pasti kita yang sebagai masyarakat awam ini sangat melirik terhadap sosial media dari segala aspek dan tidak terlepas juga mengenai akidah. Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda melihat akhlak mahasiswa STAIN Majene saat ini? Nah, menurut pandangan saya, akhlak mahasiswa STAIN pada saat ini tentunya mereka lebih mengenal mana dan bisa membedakan mana akhlak yang baik dan buruk karena memang kita diajarkan di sini. Jadi secara umum mungkin sudah tergolong baik. Kemudian dalam materi akidah akhlak ada pembahasan tentang aliran dalam Islam. Kemudian aliran apa yang Anda ketahui? Aliran-aliran yang saya ketahui mengenai materi akidah akhlak itu diantaranya ada Syiah, Murji'ah, Maturidiyah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian saudari tadi mengatakan ada salah satu aliran Murji'ah. Kemudian bisa kita jelaskan apa itu Murji'ah? Murji'ah adalah aliran yang Atau Syiah? Syiah, ya. Syiah setelah yang saya pelajari adalah aliran yang cukup fanatik, yang begitu mencintai Sayyidina Ali dan selalu mengagung-agungkannya. Namun terlepas dari itu, Syiah tidak selamanya menggambarkan tentang kefanatikan dan dari sisi negatifnya, tapi kita bisa melihat Syiah itu sebagai bentuk cinta kita terhadap sahabat dari sisi baiknya. Selanjutnya, menurut Anda, apa yang Anda pahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran yang juga saya anut, maka saya berpendapat, pandangan saya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bentuk penyempurnaan dari segala aliran yang ada di antara sekian banyaknya aliran yang kita pelajari di akidah akhlak itu. Oh iya. Kemudian yang terakhir, apa solusi Anda agar mahasiswa STAIN Majene akhlaknya bagus? Nah, kalau soal akhlak itu pasti kita di kampus mempelajari dan banyak fasilitas yang bisa kampus sediakan seperti melakukan seminar, diskusi dan lain-lain. Nah, melalui kegiatan itu pasti terbagi dua kelompok. Ada yang bisa sampai pada penyampaian itu dan ada yang tidak. Nah, kita yang merasa sadar akan pentingnya memperbaiki akidah itu, kita harus selalu bisa menjadi contoh terhadap teman-teman sekalian. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Nah, itu saja ya. Kemudian terima kasih atas waktunya. Itu yang beberapa kami wawancarai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mewawancarai beberapa tentang terkait dengan akidah akhlak sebagai tugas final kami. Sebelum itu bisa perkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan saya Muhammad Hairul dari Program Studi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan angkatan tahun 2022. Langsung saja kami akan mewawancarai beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama itu, apakah Anda sudah pernah belajar mata kuliah akidah akhlak? Nah, alhamdulillah saya pernah belajar mata kuliah akidah akhlak. Dosen pengampunya itu Pak Saddam Hussein. Yang kedua, sejauh apa perubahan Anda setelah belajar akidah akhlak? Nah, perubahan saya setelah saya mempelajari yang namanya mata kuliah akidah akhlak, akhirnya akidah saya, keyakinan saya itu semakin kuat. Akhirnya waktu dulu saya sholat hanya bacaan toh tanpa ada keyakinan. Sekarang ini alhamdulillah saya bisa yakin bahwasanya Tuhan itu benar-benar ada.
Yang ketiga, hal apa yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak? Nah, sebenarnya akidah akhlak itu sangat penting. Mengapa? Karena kita sebagai umat muslim itu harus memiliki yang namanya akidah sebagai landasan untuk menuju kebaikan kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa solusi Anda agar mahasiswa STN Majene akhlaknya bagus? Nah, solusi saya itu mempraktekkan apa yang telah diberikan oleh dosennya. Contohnya dosen akidah akhlak, dia memberikan pelajaran tentang akhlak. Nah, dan untuk akhlaknya itu bagus, dia harus mempraktekkan juga, bukan hanya teori, tetapi juga mempraktekkan bagaimana caranya membangun hubungan baik dengan manusia, sesama manusia itu belum nas, kira-kira begitu. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini yang kami bisa tanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.